warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Sedikit kita ulang kajian lalu bahwasanya syarat talak itu ada 3. Pertama yang berkaitan dengan suami, yang kedua yang berkaitan dengan yang ditalak yaitu istri, yang ketiga berkaitan dengan lafaz. Adapun lafaz teknis menjatuhkan talak itu bisa berupa lafaz, kemudian bisa berupa tulisan dan bisa berupa isyarat. Adapun lafaz yaitu maksudnya memberikan lafaz dengan makna yang jelas, bahwasanya lafaz ini menunjukkan talak, apakah aku cerai kamu, aku talak kamu, dan seterusnya. Kemudian para hafidin azallahu wa iyyakum, dengan ungkapan, ya, dengan ungkapan artinya seorang suami mengungkapkan cerai itu tidak dengan lafaz yang jelas, tidak dengan lafaz yang jelas. Kalau aku cerai kamu, aku talak kamu, itu jelas lafaznya. Tapi ada lafaz-lafaz ungkapan ataupun kiasan seperti ya, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, atau mulai saat ini kita pisah saja, atau kita putus saja. Nah, dalam masalah ini, ya, kata-kata ungkapan ini berkaitan dengan niat si suami yang mengeluarkan ungkapan tersebut. Jika memang ungkapan tersebut masyhur sebagai ungkapan cerai, maka cerailah dia. Tapi kalau ungkapan tersebut memiliki makna di mana masyarakat setempat tidak menggunakan lafaz tersebut hanya untuk cerai, maka hal ini berkaitan dengan niat. Misalnya, pulang saja ke rumah orang tuamu, ya Pak, berapa hari misalnya. Berarti si istri tidak memahami bahwasanya ungkapan itu ungkapan cerai. Dia memahami ungkapan tersebut dengan makna yang lain. Jatuh apa tidak? Jatuh sesuai dengan niat si suami. Kalau niat suami mengatakan itu adalah sebuah cerai, maka jatuhlah salah satu. Itu yang berkaitan dengan ungkapan. Kemudian, apabila seorang terbetik dalam hatinya, saya mau menceraikan istrinya, apakah sudah jatuh? Tidak. Nah, dalam masalah tidak. Karena hal itu berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha malam ta'mal aw kallam." Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang masih terbetik dalam hati seseorang selama ia belum mengucapkannya. Jadi kalau ada seorang suami yang berniat ataupun sudah tekad, saya mau cerai istri saya mau cerai istri saya, nanti kalau istri saya pulang, saya cerai dia. Jadi tekad yang sudah bulat di hatinya. Namun ketika istrinya datang, takut dia menceraikan. Tengoknya mata istrinya melotot, takut akhirnya misalnya, atau kasihan lihat istrinya, akhirnya tidak jadi, maka hal itu belum dikategorikan sebagai talak, walaupun dia sudah tekad bulat, ya, walaupun sudah bertekad bulat dalam hatinya ketika dia sebelum bertemu dengan istrinya. Kemudian para hadirin azallahu wa iyyakum, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, kamu haram buat saya, kamu haram buat saya, maka apakah sudah dianggap talak? Jawabnya tidak. Karena ucapan kamu haram bagi saya, ya, haram bagi saya itu bukan
Itu sama seperti seorang yang sumpah, kamu haram bagi saya. Dia seandainya dia melakukan kafarah, maka berarti dia telah menyelesaikan sumpahnya. Dan itu tidak termasuk talak. Seorang suami wajib untuk istighfar dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga pernah mendapat teguran dikarenakan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seorang suami jika dia mengatakan kamu haram bagi saya, maka hukumnya haram, dia berdosa. Namun tidak jatuh talak. Kecuali jika niat kamu haram terhadap saya itu adalah niat talak, maka jatuhlah talaknya. Kemudian para hafidhin azza wa iyyakum, talak dengan tulisan. Tadi pertama talak dengan lafaz bagi dua, jelas dengan ungkapan, kemudian dengan talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan maksudnya ya, jika seorang suami mentalak istrinya dengan tulis, pakai SMS, email, atau surat langsung pada istrinya, maka ya menurut mazhab jumhur ulama dan 4 mazhab menyatakan talaknya jatuh. Ya, talaknya jatuh. Kemudian di sini juga telah kita sebutkan riwayat dari Zuhri, jika suami menulis surat cerai kepada istrinya, maka jatuhlah talaknya. Jika si suami mengingkarinya, maka si suami diminta untuk bersumpah. Dari Hasan al-Basri, ia berkomentar tentang suami yang menulis cerai untuk istrinya, kemudian dia hapus. Boleh tulis, mau dikirimkan kepada istri, tulis, saya mulai hari ini status kamu sudah saya ceraikan sebagai istri saya. Tapi belum dia kirimkan, ya. Tapi belum dia kirimkan, maka talaknya belum jatuh sampai ia menyerahkannya atau dia ucapkannya. Kemudian ini apabila seorang suami menulis surat talak kepada istrinya melalui email, fax atau seterusnya, maka iddahnya dihitung dari tanggal surat cerai dikirimkan. Itu dia. Ya. Misalnya dia nulis surat 1 Januari, bahwasanya istrinya telah diceraikan, sampai pada istrinya 7 Januari, maka iddah istrinya terhitung mulai 1 Januari, bukan ketika surat sampai. Apa sekali noise terlalu besar ini suaranya. Ya. Jadi terhitung iddahnya mulai surat itu ditulis, bukan sampainya surat tersebut kepada istri. Kemudian mencerai dengan isyarat. Mencerai dengan isyarat, apakah ini kemudian putus atau gini, atau misalnya kan, atau artinya kamu gitu. Ya, dengan isyarat. Bagaimana? Ya, para ulama menyatakan tidak boleh seorang yang bisa ngomong itu menjatuhkan talak dengan isyarat. Kemudian berkaitan dengan saksi ketika menjatuhkan talak. Apa hukum saksi ketika menjatuhkan talak? Allah Subhanahu wa taala berfirman